Bupati Kabupaten Kubu Raya Haji Muda Mahendrawan SH secara resmi melantik 39 kepala desa Kades terpilih hasil Pilkades 2021. Pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Kades periode tahun 2021 sampai tahun 2027 ini dipusatkan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Jumat tanggal 17 Desember tahun 2021 siang. Di antara kades yang dilantik itu, ada beberapa kades sudah memasuki periode kedua dan ketiga, namun ada juga kades yang dilantik ini merupakan wajah-wajah baru. Dalam prosesi pelantikan ini 39 kades terpilih secara satu persatu maju untuk penyematan lambang dan lencana oleh Bupati Kubu Raya. Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengingatkan kepada kepala desa terpilih yang baru untuk tidak bekerja secara emosional, terutama mengganti perangkat desa, dan kepada kepala desa yang kembali terpilih juga harus bekerja dengan inovasi-inovasi yang baru. Kades yang kembali terpilih seharusnya semakin lebih baik. Semakin banyak inovasi, kades yang baru terpilih, jangan emosional, jangan dengan cepat mengganti perangkat desa, kata Muda Mahendrawan, ditemui usai melantik 39 kades. Pelantikan ini 39 desa, jadi kita tadi minta supaya langsung ngegas lah untuk vaksinasi juga, karena desa-desa kan juga harus menggerakkan warganya. Nah tadi ada beberapa regulasi yang sudah kita buat, nanti kita edarkan, karena ini kan kita kan perlu mempercepat. Kita udah berupaya memang selama ini, tapi juga memang ya kita tahu kondisi bahwa ini semua juga harus lebih kerja keras lagi. Tidak apa-apa, kita coba. Yang penting kita ikhtiar dan kita berusaha semaksimal mungkin. Nah untuk mulai hari Senin nanti itu setiap hari ada. Itu ada di 3 kecamatan, ya Sungai Raya, Kakap, Bawang. Karena apa? Karena ini memang yang besar penduduknya dan berupaya kalau ini bisa lebih maksimal untuk mempercepat, karena target kita satu hari harus bisa mencapai 7 ribuan. Jadi itulah makanya dengan 3 kecamatan ini, tapi kecamatan yang lain bukan berarti tidak, tapi juga sekaligus. Nah artinya yang lain itu tergantung dari nanti jumlah daripada standar yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Nah terkait dengan pelantikan kepala desa, saya kira pesan kita sederhana, tetap jalankan, apalagi yang terpilih lagi, harusnya makin lebih baik, bukan makin lebih menurun kualitasnya, makin banyak inovasi, makin banyak pelayanan yang baik. Nah yang baru, jangan emosional, misalnya mau ganti perangkat, boleh, biasa itu, tapi harus yang terhormat, jangan kemudian menimbulkan hal-hal yang gejolak. Yang kedua, caranya yang terhormat dan mengutamakan kompetensi. Artinya takutnya gini, yang mau diminta untuk ganti malah susah lagi mau ngelatihnya dan nanti jadi kerimpungan sendiri desa. Nah jadi harus, kalaupun ada mutasi misalnya boleh, nanti kan tinggal bagaimana penguatannya. Itu pesan kita, karena biasanya yang terjadi di sini yang sering. Nah dengan BPD kemarin juga kita tentukan, kita upayakan agar mereka tuh bisa bermitra dengan jauh lebih maksimal. Saya kira kalau Kubu Raya ini soal desa tata kelola udah cukup bagus ya, kita dengan CMS yang jadi contoh nasional bahkan. Apalagi tahun depan kita udah hubungkan CMS dengan Siskudes online. Kita interoperabilitaskan, jadi udah langsung bisa nyambung. Udah selesai lah. Berarti pertanggungjawab pun akan lebih cepat dan efektif. Pak, untuk trik per hari itu 7.000 gimana Pak? Nah itu sudah, nanti kita kan dari rapat. Nah nanti tinggal kita umumkan bahwa nanti kan dari desa. Sebenarnya RT itu memang wajib menggerakkan warganya, karena kan bagaimanapun sebagai ketua RT, RW, kita kan memang berupayalah untuk mendata. Menurut Muda, sah-sah saja jika kades yang baru ingin mengganti perangkat desa, namun ia menyarankan, dalam mengganti perangkat ini harus secara terhormat, tidak menimbulkan gejolak, serta mengutamakan kompetensi. Ia juga mengatakan kepala desa adalah garda terdepan dalam menanggapi semua masalah yang ada di desa. Kades mempunyai tanggung jawab yang besar dalam tugasnya membangun desa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kesehatan, karena ini merupakan salah satu nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri bersama. Kemudian berkenaan dengan pembangunan bagaimana desa kita ke depan,
tentu sesuai dengan yang apa disampaikan oleh Bapak Bupati kita, Muda Mahendrawan, menyampaikan stigma yang terjadi di masyarakat saat ini adalah lemahnya dalam bidang SDM. Tentu dari sinilah kami akan membuat salah satu inovasi ke depan adalah hal yang perlu kami tingkatkan adalah peningkatan sumber daya manusia, kemudian yang kedua adalah pengembangan wirausaha. Selain itu juga yang terakhir, bagaimana peningkatan infrastruktur di desa itu sendiri, khususnya desa Sungai Deras. Sebab dari ketiga komponen ini ketika kita mampu merealisasikan, insya Allah desa wisata seperti yang sudah menjadi kebanggaan desa Sungai Deras ini akan menjadi jauh lebih dikenal di para wisatawan luar. Allah, itu Pak. Visi misi kita terutama meningkatkan keimanan dalam hal melayani masyarakat. Diri kita sendiri harus iman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berusaha iman bahwa perintah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu menjauhi larangan dan menjalankan kewajibannya. Dalam melayani masyarakat tentunya ada berkaitan dengan itu. Artinya kita ikhlas melayani masyarakat ini supaya diri kita sendiri untuk mencari bekal dunia dan akhirat, supaya kita bermanfaat bagi orang banyak. Dan yang lainnya adalah kita kepingin memajukan desa kita menjadi desa yang maju terdepan di segala bidang, karena mengingat desa kita ini adalah pintu gerbang Kecamatan Teluk Pagedai. Maka Kecamatan Teluk Pagedai juga harus kita bangun melalui pintu gerbang yang ada di desa kami. Mudah-mudahan dilantiknya kami ini juga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi, selalu memberikan kesehatan dan selalu memudahkan segala urusan kita. Tentunya saya berharap juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sungai Nibah, untuk mendukung demi majunya desa kita yang menjadi desa maju terdepan di segala bidang. Amin. Salam menanjak Kuburaya. Misi saya bersama masyarakat membangun desa Pasir Putih menjadi desa maju, aman, tentram, dan sejahtera. Maupun misi saya menjalankan program pemerintah kabupaten tepat pada sasaran. Kedua, meningkatkan pelayanan ekstra untuk masyarakat desa Pasir Putih. Agar desa Pasir Putih desa tentram, aman, dan sejahtera. Perubahan masih di dalam sistem desa itu kan kita kan masih berjalan. Kita lihat dulu apabila kita bisa kerjasama. Kita kan ayo lanjut. Apabila kita kerjasama mungkin melalui proses. Tidak semudah itu memang betul kata Pak Bupati. Bila untuk periode kedua ini kita rencanakan masih seperti periode kedua, cuman kita untuk peningkatan khususnya di bidang infrastruktur, di mana kita menggunakan dana desa untuk kedepannya, dan penerapan peningkatan pemberdayaan pembinaan masyarakat yang kemarin yang belum kita tercover semua 90%. Mungkin insya Allah dengan tahap kedua ini kita akan lanjutkan, tapi itu tergantung lagi dengan program dan bantuan pemerintah yang ada. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.